Bab 1344. Buset. Sander Ye menatap pemimpin di depannya. Melihat Sander Ye datang, pemimpin itu membungkuk sedikit dengan ekspresi saleh di wajahnya. Sander Ye tersenyum tipis. Orang ini adalah seseorang yang mampu melakukan hal-hal hebat. Sander Ye menepuk bahu pemimpin itu dengan lembut dan berkata, "Kamu sangat hebat. Dengan bakat dan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit bagi pemimpin untuk mencapai tingkat orang suci sejati." Mendengar hal itu, pemimpin pun menjadi sangat gembira dan buru-buru berkata dengan hormat, "Aku bersedia melayani dekan dengan sepenuh hati." Sander Ye tersenyum, lalu menatap semua orang. Tugas yang paling mendesak adalah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan peradaban seberang, sehingga kalian dapat terus berlatih dan meneliti di pagoda kecil. Dia sekarang harus mulai mengembangkan kekuatannya dengan giat, dan di antara semua kekuatan peradaban ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat sekarang. Dia ingin membina lebih banyak orang suci sejati, bahkan alam setengah langkah luar Tao. Dengan cara ini, tidak hanya dapat membantunya, tetapi peradaban seberang juga dapat melindungi dirinya sendiri. Selain itu, semakin kuat orang-orang yang percaya padanya, sebenarnya semakin kuat pula dia. Karena ketika kesadaran spiritualnya menjelajah alam semesta dan galaksi sebelumnya, dia melihat begitu banyak peradaban alam semesta dan orang-orang yang kuat. Dibandingkan dengan peradaban dan orang-orang yang kuat itu, peradaban seberang saat ini masih terlalu lemah. Belum lagi peradaban seberang, bahkan klan kaisar pun sedikit kurang mumpuni. Mendengar perkataan Sander Ye, semua orang di aula sangat gembira. Sander Ye masih mementingkan peradaban mereka, dan dengan bantuan Sander Ye, kekuatan keseluruhan peradaban mereka pasti akan meningkat pesat. Setelah Sander Ye menjelaskan sesuatu kepada semua orang, dia datang ke pagoda kecil. Dia ingin memasuki alam semesta Guanxuan, tetapi dia tidak bisa masuk sama sekali. Ini membuatnya sedikit bingung. "Bibi tidak mengizinkanku masuk." Sander Ye berdiri di depan waktu dan ruang khusus itu dengan kerutan di wajahnya. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Bibimu pasti punya idenya sendiri." Sander Ye berdiri di depan ruang dan waktu yang misterius itu. Setelah terdiam cukup lama, dia berbalik dan pergi. Seperti yang Tuan Pagoda katakan, dia tidak bisa masuk sekarang. Pasti itu niat Bibi bergaun polos, dan Bibi bergaun polos pasti punya tujuan dengan melakukan ini. Setelah beberapa saat, dia tiba di tempat King Xuan berlatih. Tidak jauh dari sana, area tempat King Xuan berada telah diisolasi oleh jiwa pedang tatanan, dan auranya sangat kuat. Pagoda kecil itu tiba-tiba mendesah dalam hatinya. Setelah kejadian ini, dia jadi mengerti banyak hal. King Xuan juga punya mimpi, dia sang tuan pagoda tidak bisa terus bersantai. Dia juga ingin mencari cara untuk menjadi kaisar. Jika tidak, kehadirannya akan semakin berkurang. Padahal dia adalah orang pertama yang mengikuti Yovan Yang. Tapi sekarang, Arya dan Putih semakin kuat, dan leluhur pedang adalah salah satu dari 3 pedang. Belum lagi leluhur pedang, Putih dan Arya, bahkan pedang King Xuan lebih kuat darinya sekarang. Buang-buang waktu saja. Pagoda kecil mendesah lagi dalam hatinya. Jika terus seperti ini, Tuan Pagoda akan benar-benar menjadi seperti master tiada batas. Sander Ye menatap King Xuan di kejauhan. Setelah waktu yang lama, dia tertawa. Karena dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, yaitu, setelah kebangkitan semua makhluk hidup di 10 tingkat alam semesta, meskipun semua orang tahu bahwa mereka hidup karena dia, Sander Ye, mereka tidak benar-benar percaya padanya. Jika suatu hari, semua makhluk hidup di 10 tingkat alam semesta bersedia percaya padanya, maka jiwa pedang tatanannya akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia tidak akan memaksa semua makhluk hidup di 10 tingkat alam semesta untuk percaya padanya. Baginya saat ini,
dia ingin mempopulerkan hukum Guanxuan di 10 tingkat alam semesta sehingga kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dapat memperoleh manfaat darinya. Memaksa makhluk hidup untuk percaya pada sesuatu dengan kekerasan merupakan penindasan dan penghinaan. Seperti kata Bibi, jika dia memperlakukan semua makhluk hidup dengan baik, semua makhluk hidup juga akan memperlakukan dia dengan baik. Hati Masa sangat jernih. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan Sander Ye selanjutnya adalah mendapatkan pengakuan dari seluruh 10 tingkat alam semesta. Berdasarkan tatanan, dia berjalan dengan jalannya sendiri yang tak terkalahkan. Setelah beberapa saat, Sander Ye meninggalkan pagoda kecil itu. Dengan bantuan kekuatan pagoda kecil itu, dia tiba di medan perang seberang. Ketika dia tiba di sana, dia melihat Junyo. Di samping Junyo ada Haro Hao dan yang lainnya. Berkat penyebaran kultivasi dia, semua yang meninggal dalam bencana ini dan percaya kepadanya telah dibangkitkan. Jika mereka tidak percaya pada Sander Ye sejak awal, mereka tidak akan bisa menjalani kehidupan yang lain. Tetapi, ketika mereka memilih untuk percaya pada Sander Ye, mereka sudah terjerumus ke dunia bencana, dan selama mereka mati di dunia bencana, mereka bisa terlahir kembali. Tentu saja, mereka tidak tahu siapa yang membangkitkan mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka terlahir kembali karena Sander Ye menyebarkan Tao. Tidak hanya itu, setelah mereka terlahir kembali, mereka juga berubah total. Karena mereka dilahirkan setelah melewati bencana. Ketika melihat Sander Ye lagi, Junyo tersenyum, Haro Hao dan yang lainnya juga tersenyum. Perasaan menjalani kehidupan baru sungguh seperti mimpi bagi mereka. Sander Ye berjalan mendekati kelompok itu dan berkata sambil tersenyum, "Kita bertemu lagi." Haro Hao tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Tapi apakah kamu menyesalinya?" Sander Ye berkedip sedikit. "Haha." Mendengar kata-kata Sander Ye, semua orang tertawa. Pada saat ini, Junyo tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, aku ingin diam dan menenangkan diri sejenak." Junyo menatap ke kedalaman langit berbintang dengan tatapan yang dalam. Belum lama ini, ada beberapa aura misterius di kedalaman alam semesta yang datang dengan niat jahat. Datang dengan niat buruk. Mendengar kata-kata Junyo, semua orang mengerutkan kening. Sander Ye menatap ke kedalaman langit berbintang dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang-orang itu datang begitu cepat. Dia bukan lagi Kaisar Agung, dan orang-orang kuat itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Seseorang yang telah menjadi Kaisar Agung berarti dia telah menikmati keberuntungan Tao di alam semesta, tetapi sekarang dia bukan lagi Kaisar Agung. Ini kesempatan. Kesempatan yang luar biasa. Terlebih lagi, mereka tidak mau tunduk kepada orang lain. Jika Sander Ye masih menjadi Kaisar Agung, mereka tidak akan punya pilihan lain dan akan menyimpan semua ambisi dan keunggulan mereka. Tetapi sekarang, Sander Ye bukan lagi Kaisar Agung. Bagaimana mungkin mereka bersedia tunduk? Apakah raja, pangeran, jenderal, dan menteri berasal dari spesies yang berbeda? Peradaban yang tak terhitung jumlahnya, keluarga yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, sudah mulai merencanakan. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Junyo tiba-tiba menatap Sander Ye, "Apakah butuh waktu?" Sander Ye mengangguk, "Memang butuh sedikit." Junyo menatapnya dan berkata, "Kami akan menjagamu di sini." Sander Ye tersenyum dan hendak berbicara ketika Junyo berkata, "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu juga. Ikutlah denganku." Setelah berkata demikian, dia membawa Sander Ye dan menghilang dari tempat itu. Setelah beberapa saat, Junyo membawa Sander Ye ke sebuah klan. Di depan sebuah gubuk jerami, Sander Ye melihat seorang pria parubaya. Orang suci sejati yang asli. Sander Ye sedikit terkejut melihatnya. Karena orang suci sejati yang asli sudah meninggal sejak lama.
Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Apakah karena pada akhirnya percaya pada dia? Apakah ini bisa? Sander Ye bingung. Orang suci sejati yang asli memandang Sander Ye yang penuh keraguan, lalu tersenyum tipis. Duduklah. Sander Ye dan Junyo berjalan mendekatinya dan duduk di bangku kayu di depannya. Sang orang suci sejati asli menatap ke langit dan berkata lembut, ini benar-benar seperti mimpi. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, senior. Sang orang suci sejati asli menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan tanya padaku, karena aku juga tidak tahu. Sander Ye. Orang suci sejati asli memandang Sander Ye, dia juga agak bingung, Kamsu juga tidak tahu. Dia tahu bahwa dia hidup karena Sander Ye Dao, tetapi jauh di dalam hatinya dia tidak benar-benar yakin Sander Ye memiliki kemampuan untuk membangkitkannya. Karena ini sungguh agak keterlaluan. Junyo juga menoleh menatap Sander Ye dengan kebingungan di matanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak peduli apapun, tetap hidup adalah hal yang baik. Apa rencanamu selanjutnya, senior? Sang orang suci sejati asli menatap ke langit dan berkata, apakah kamu butuh waktu? Sander Ye mengangguk, ya. Orang suci sejati asli menatapnya dan berkata, Junyo dan aku akan tinggal di sini untuk mengulur waktu. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan secepatnya. Kaisar Agung telah muncul di sini sebelumnya. Orang-orang di luar sana pasti berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Tetapi, mereka pasti akan segera bertindak karena tidak ada yang bisa menolak godaan ini. Bahkan dia agak tergoda. Sekarang Sander Ye telah menjadi Kaisar Agung, dapat dikatakan bahwa Sander Ye memiliki banyak harta karun. Sander Ye melirik ke kedalaman langit dan berkata sambil tersenyum, mari kita lihat siapa yang akan menyerang dulu. Orang suci sejati asli dan Junyo sama-sama sedikit penasaran. Mungkinkah si kecil ini punya sesuatu untuk diandalkan? Pada saat ini, Sander Ye mengeluarkan perahu seberang dan menyerahkannya kepada orang suci sejati asli, tetapi orang suci sejati asli menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang itu milikmu. Sander Ye hendak berbicara ketika orang suci sejati asli tersenyum dan berkata, benda ini memiliki roh. Ketika mengikutimu, dia tidak menolakmu, yang membuktikan bahwa dia telah mengakuimu. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu biarkan saja dia memilih lagi. Sambil berkata demikian, dia melonggarkan cengkeramannya. Perahu seberang bergetar pelan, dan tanpa ragu-ragu, perahu itu terbang langsung kembali ke tangannya. Oh sial. Yang lain tidak tahu Destri bergaun polos, tapi dia tahu itu. Ini pertama kalinya dia melihat makhluk sehebat tuannya. Cari pelindungan terlebih dahulu. Lagi pula, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk pulang. Melihat perahu seberang kembali ke tangan Sander Ye, sang orang suci sejati asli tertawa, dia tetap memilihmu. Sander Ye melirik perahu seberang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ikut saja aku. Sambil berkata demikian, dia menyimpan perahunya. Sander Ye mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman langit berbintang. Aku ingin pergi ke klan Kaisar. Junyo sedikit mengernyit, sebelumnya klan Kaisar menyatakan ketundukannya padamu, tapi sekarang. Sander Ye tersenyum tipis, beri mereka kesempatan lagi untuk memilih. Orang suci sejati asli berkata, kami akan pergi bersamamu. Sander Ye menggelengkan kepalanya, dua senior, jaga diri kalian baik-baik, semakin kuat kalian, semakin kuat pula aku. Setelah berkata demikian, dia meminta Tuan Pagoda untuk membawanya dan menghilang saat itu juga. Orang suci sejati asli menatap ke kedalaman langit dan perlahan mengepalkan tangannya. Setelah menjalani kehidupan baru, dia menemukan bahwa dia telah berubah total. Setelah kematian sesungguhnya, keadaan pikirannya berubah drastis. Ranah Kaisar. Bukannya dia tidak punya kesempatan. Junyo menatap langit, kedua tangannya di belakang punggungnya perlahan mengepal.
Ranah Kaisar. Junyo juga punya kesempatan. Di luar, Sanderye mengamati versi miniatur perahu seberang di tangannya dengan rasa ingin tahu. Pagoda kecil tiba-tiba bertanya, "Di mana kamu akan berkultivasi kembali?" Berkultivasi kembali. Sanderye sedikit terkejut, kultivasi apa? Pagoda kecil berkata dengan santai, "Tentu saja, kamu harus mengolah alammu lagi." Tuan Pagoda, apa yang kamu pikirkan? Sanderye terkekeh, alam apa yang mau dibina jika tidak ada alam? Buset, bersambung.